Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu as-sidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallaha wa ridwanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada semuanya. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab keridhaan itu menjadi wasilah kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun nabi-nabi dan rasul-rasul, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, diutus oleh Allah untuk satu umat, diutus oleh Allah untuk satu zaman, diutus oleh Allah untuk satu masa. Masanya habis, masanya berlalu. Lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu diterangkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kuutus engkau wahai kekasihku Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Dengan tegas kata, bangsa apapun yang ada di atas dunia ini, bangsa apapun yang ada di 5 benua ini, bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, wajib hukumnya beriman kepada Allah, wajib hukumnya memeluk agama Islam, wajib hukumnya percaya kepada Al-Quran, wajib hukumnya beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Saya akan membawakan kisah Sayyidina Anas bin Malik, saudara. Anas ini adalah anak dari ibunya namanya Ummu Sulaim. Bapaknya namanya Malik, punya anak namanya Anas, maka disebut Anas bin Malik. Ummu Sulaim ditinggal mati oleh Malik, jadi janda masih muda, saudara. Ummu Sulaim cantiknya luar biasa, janda muda yang luar biasa cantiknya. Syahrini lewat, saudara. Ini cantiknya Ummu Sulaim. Sampai-sampai ada namanya Abu Talha menghampiri Ummu Sulaim, ingin menikahi Ummu Sulaim. Kata Abu Talha, katakan, kerukut pohon seruni, kandang kuda di atas awan. Kata Abu Talha nih, ini orang Betawi kalau Abu Talha ya, pantun ini mah ya. Kata Abu Talha, kerukut pohon seruni, kandang kuda di atas awan. Saya takut jadi berani lihat janda kayak perawan. Begitu, saudara.
Ini bahasa saya aja, ini bercandaan ya, biar lama. Benar? Gitu. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, engkau ini dengan aku beda akidah. Kata Abu Talha, ya Ummu Sulaim, mahar apa yang engkau minta? Syarat apa yang engkau pinta agar aku bisa menikahimu? Kata Ummu Sulaim, syaratnya cuma satu, kau satu akidah dengan aku baru kita menikah. Ummu Sulaim ini wanita yang alim, wanita yang soleha, wanita yang hebat, saudara. Sehingga Abu Talha yang tadinya bukan Islam menikah masuk menjadi Islam, dididik oleh Ummu Sulaim menjadi sahabat Rasulullah, di antara sahabat-sahabat yang paling hebat ibadahnya, saudara. Sebab apa? Ini hebatnya Ummu Sulaim, saudara, bisa mendidik suaminya, saudara. Makanya ibu-ibu jangan khawatir kalau suaminya nggak bisa dididik. Ya, gua pegel sama suami gua begitu ya, Bu. Tiap hari kalau ketemu di sayur, aduh, laki gua tidur bangun kerjaannya. Lah, tidur bangun masih kerjaan itu, berarti nggak nganggur. Laki gua mah kerjaannya kalau malam nongkrong, kerja masih, alhamdulillah. Ngomong kan nggak boleh, ada tukang sayur ini kumpul bikin majelis gibah namanya, ngomongin orang paling sedap. Udah, gua mah bukan ngomongin orang ini, ngomongin setan. Bener? Bu, saya kasih tahu, kita ini tukang ngeluh, bener nggak? Ya Allah, corona, ya, rezeki susah banget. Padahal makan sehari 3, belum bakso, belum nasi goreng. Susah apa kagak itu? Kagak, saudara. Kalau ibu mau ngeluh, ada jam ngeluhnya. Kapan? Jam 3 sampai jam 4 pagi, saudara. Dulu ayam kalau berkokok jam berapa? Jam 3 pagi. Dulu orang pada bangun, ayam bunyi itu jam 3 pagi, saudara. Sekarang ayam berkokok jam 3 pagi, orang gak ada yang bangun. Makanya ayam rapat internasional, ayam-ayam pada rapat, saudara. Kata ayam, bagaimana nih? Manusia kita kukuruyuk jam 3 pagi nggak ada yang bangun. Oke, kita putuskan saja. Bagaimana kalau kita berkokok jam 10 malam, kalau kagak jam 11 malam? Rapat internasional ayam memutuskan jam 10 malam kukuruyuk. Baik, bubar ayam, saudara. Sekarang ayam kukuruyuk jam 10, saudara. Sudah bunyi, sudah kukuruyuk jam 10. Kata ayam yang atu, kita kukuruyuk, orangnya belum ada yang tidur, saudara tuh. Entar jam 3 baru tidur, saudara. Gitu. Maka ayam rapat lagi internasional. Akhirnya ayam putus asa sama manusia, saudara. Ya. Jadi saya kasih tahu, Bu, obatnya. Obatnya saya kasih tahu. Kalau mah kita mau ngeluh, ada jam ngeluhnya. Jam 3 sampai jam 4 pagi. Yaitu kita sholat atau sholat tahajud, saudara. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertamanya baca Fatihah, keduanya wadduha 7 kali. Rakaat kedua Fatihah, habis Fatihah Alam Nasra 7 kali. Bisa kagak? Yang surat langganan aja, Ustaz, gitu ya. Kuliah sama bisa nggak kuliah sama kulhu? Lah, orang surat langganan udah pasti bisa itu mah. Kita ini sekarang ada nggak? Kita sekarang ada nggak nih? Ini mic hidup apa nggak? Kalau orang Tomang, kalau ditanya dipelototin apa dijawab? Kita ini sekarang ada nggak? Dulunya, nantinya, nggak ada. Kalau Allah, dulunya ada nggak? Sekarang ada nggak? Nantinya
Hebat ilmu tauhid namanya. Ini ilmu tauhid, saudara. Itu yang mesti kita pahamin dulu. Maka akan ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad jikalau ada tauhid kita sudah punya tauhid yang kuat, saudara. Ini tauhid yang kuat kita, saudara. Mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dulu ulama-ulama yang cinta kepada Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berbicara, burung yang sedang berkicau berhenti dari kicauannya, mendengar akan nasihat untaian mutiara-mutiara yang dari ucapan Rasulullah. Burung yang sedang terbang terdiam sejenak, berhenti dari terbangnya untuk mendengarkan daripada untaian nasihat mutiara yang indah yang keluar dari lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu rindu enggak sama Rasulullah? Pak, Bapak rindu enggak sama Rasulullah? Mau enggak kita ziarah ke makam Rasulullah? Nah, benar ini? Niat enggak? Udah ada yang ziarah belum ke makam Rasulullah? Belum ini semua. Yang benar ini? Mau benar? Umroh mau umroh? Mau ziarah kepada Rasulullah? Mau saya kasih amalannya? Biar cepat itu umroh. 2 saja amalannya. Ya, ingetin nih 2. Pegang di dalam diri kita ini 2, laksanakan. Ya, 2. Mau tahu? Benar ini? Yang bohong? Ya, 2 biar kita bisa berangkat umroh. Kata Rasul, siapa yang datang ke makamku berziarah wajabat lahu syafaah, aku jamin orang itu mendapatkan syafaat. Mau enggak kita ke Raudhah? Mau enggak kita cium Hajar Aswad? Kenapa orang mencium Hajar Aswad? Kenapa Sayyidina Umar mencium itu Hajar Aswad? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciumkan itu Hajar Aswad. Orang yang mencium Hajar Aswad niatnya agar bibir kita bersentuh dengan bibir mulianya Rasulullah yang mencium itu Hajar Aswad, sudah. Mau enggak umrah? Enak. Di Nabawi leher kita sampai capek ngelihat dari emas semua. Kipasnya cakap-cakap, bukan ke kipas begini nih. Ini namanya kipas apa nih? Salah, ini kipas plastik. Kalau kipas angin nggak kelihatan. Benar nggak? Ini kipas plastik. Jadi ada 2 amalannya, saudara. Yang pertama, kuatkan niat. Yang kedua, setor. Insya Allah berangkat. Ini mujarab, sudah. Kemana Ustadz setornya yang aman? Banyak tukang tipu, benar nggak? Kita mah nyarinya yang murah, yang penting berangkat, betul nggak? Giliran beli motor maunya yang mahal, saudara. Giliran mau ketemu Rasulullah, mau menapaki di mana tempat kakinya Rasulullah nginjakkan itu, di mana sumur yang diludahi oleh Rasulullah, kita cari yang murah. Akhirnya kita umroh kagak, pergi ke Tanah Abang, saudara. Iya, beli korma, beli itu ya, ngumpet dulu selama 2 minggu baru pulang umroh. Iya, padahal ketipu, saudara. Gitu. Saya mah sekalian promosi gitu ya, gitu. Karena ini Genta ibunya sama saudaranya lagi pergi berangkat umroh dari kemarin tanggal 27 September. Ya. Nanti pulang sedikit lagi. Ini sekarang dari Madinah, beliau bertolak ke Mekah. Gitu. Salah satu hadis yang dikatakan oleh Anas bin Malik dalam Sunan Ahmad bin Hanbal ini, kata Anas bin Malik, bahwasanya waktu Rasul sedang ngajar di masjid, Rasul sedang ngajar di masjid bersama para sahabatnya, tiba-tiba Rasul katakan, sebentar lagi akan masuk ke masjid seorang ahli surga.
Yang lain pada bingung. Mungkin ini Sayyidina Umar, karena masjid ini 50% dari hartanya dia bangun. Mungkin Sayyidina Abu Bakar, karena seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah. Mungkin Sayyidina Utsman, mungkin Sayyidina Ali. Mereka menunggu apa yang dikatakan Rasul, bahwasanya sebentar lagi akan datang ahli surga. Begitu datang orang biasa, duduk. Kata Abdullah bin Umar bin As, mungkin kebenaran aja nih orang gitu. Ini mungkin kebenaran nih orang nih. Siapa tahu ini tukang apa namanya itu, gunting kuku ya, lagi duduk di masjid mungkin nih gitu. Pakaiannya biasa. Esok harinya begitu Rasul sedang ngajar, Rasul katakan sebentar lagi ahli surga akan memasuki ini masjid. Yang datang tuh orang lagi yang kemarin. Sampai 3 kali yang datang tuh orang lagi. Kata Abdullah bin Umar bin As, ini bukan kebetulan, katanya. Maka Abdullah bin Umar bin As datangin rumahnya, nyari ke rumahnya. Begitu dia ketemu rumahnya sahabat Nabi itu tipenya RSSS. Rumah sangat strategis sekali. Ke sumur dekat, ke dapur dekat, ke tempat tidur dekat, ke ruang tamu dekat. Kadang-kadang bininya dari dapur bangunin lakinya pakai kaki, bangun, saking dekatnya. Kalau kemana-mana dekat kan namanya strategis. Rumahnya begitu. Lakinya kalau dia ngulet aja tangannya ke magicom, nyampe. Karena saking strategisnya sudah. Itu rumah tipe 21 bukan zaman sekarang, zaman dulu ada. Kalau zaman sahabat Nabi itu rumah itu kamar, ruang tamu, dapur. Kalau kita ruang tamu, kamar baru dah dapur. Dulu begitu. Datang ini Abdullah bin Umar bin As, ketok pintu. Kata Abdullah bin Umar bin As, saya ingin menginap ke rumahmu. 3 hari saya mau nginap. Kenapa engkau menginap rumahku yang kecil ini? Aku sedang berantem dengan istriku. Saya lagi berantem sama istri saya. Boleh enggak saya nginap? Haknya tuan rumah kepada tamunya itu nginap. Haknya tamu 3 hari nginap. Itu mesti dilayanin. Setelahnya enggak apa-apa. 3 hari. Untuk apa ini sebenarnya? Dia bohong untuk nyelidikin. Amalan apa sampai Rasul katakan yang datang ini ahli surga. Akhirnya ini orang nginap. Tidurnya di mana? Mau enggak di ruang tamu? Enggak apa-apa. Tidur di ruang tamu. Waktu malam jam 3 dia mendusin, kok ini orang kagak bangun sholat tahajud. Kalau dia bangun saya tahu pasti dia langkahin saya ini. Kok ini orang enggak bangun? Padahal kata Rasul ini orang ahli surga. Subuh dia bangun. Waktu pagi dia enggak duha. Sampai Kemis dia enggak puasa. Hari Kemis. Lalu Abdullah bin Umar bin As katakan, wahai engkau, sebenarnya aku tidak berantem dengan istriku. Aku datang kemari ingin menyelidiki apa amalanmu. Sampai Rasulullah katakan engkau adalah ahli surga. Apa kata orang itu? Betul kau katakan. Aku belum bisa daripada sholat tahajud. Aku belum bisa melaksanakan sholat duha. Aku belum bisa puasa Kamis, Senin dan Kamis. Mohon didoakan biar aku kuat. Lalu apa amalan yang sampai Rasul katakan engkau masuk surga? Kata orang itu, aku mengikuti Rasulullah sedikit demi sedikit. Tapi yang pertama aku ikuti Rasulullah adalah aku membersihkan hatiku, menjauhi dari dengki, iri, hasut. Apa kata Abdullah bin Umar bin As? Ini yang paling mahal. Ini yang paling mahal. Dengki, iri, ini yang susah, saudara. Kita bertetangga dekat, benar nggak? Tetangga kita beli motor baru, meriang kita, saudara. Kata bini, no, lihat orang dia beli motor, kita boro-boro ini motor.
orang beli TV meriang. Ini yang diamalkan oleh dia, kebersihan hati. Orangnya kagak irian, saudara. Kunci orang masuk surga yang dikatakan Rasulullah. Sebab apa? Walaupun itu orang ulama, dia sholat tahajud sampai jidatnya hitam kayak dengkul kuda, saudara. Dia sholat duha 12 rakaat, hatamkan Quran, tapi dia punya hati iri, dengki, hasut, saudara. Begini aja logikanya. Kita ngumpulin duit selama 25 tahun, sehari 30.000. 25 tahun dapat 700 juta. Kita bangun itu rumah, kita beli tanah, bangun rumah. Malam sedekahan nempatin rumah. Habis nempatin rumah, malamnya kebakaran rumah kita. Angus, hancur semuanya. Untung apa sia-sia itu? Sia-sia. Begitulah amalan kita, saudara. 25 tahun kita beribadah kepada Allah. Tahajudnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, kita sedekahnya rajin, sholat duhanya rajin, tapi di dalam diri kita ada hasud, ada iri, ada dengki di dalam hati kita. Angus semua amal kita selama 25 tahun, saudara. Maka kita kembali kepada Rasul di bulan Maulid ini, saudara. Kita kenalkan Rasulullah, jalankan sedikit demi sedikit siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana nanti, saudara, di yaumil mahsyar, ketika matahari didekatkan kepada kita 1 meter, di bawahnya, saudara, bukan ubin, di bawahnya bukan rumput, alasnya adalah bukan hambal, tapi alasnya adalah perak, saudara. Ini jauh, Bu, jauh nggak matahari sekarang? Jauh. Kita masih pakai kipas angin, saudara. Nanti di yaumil mahsyar 1 meter itu matahari, bawahnya perak, saudara. Bagaimana panasnya di situ? Kita dalam keadaan ketakutan, nafsi-nafsi, istri meninggalkan suaminya, suami meninggalkan istrinya, ibu meninggalkan anaknya, anak meninggalkan orang tuanya. Yang hanya dekatkan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang kenalkan kita, Rasul yang kenalkan kita, saudara. Oleh sebab itulah banyak nyebut nama Rasulullah, banyak berselawat kepada Rasulullah di bulan yang mulia ini, agar Rasulullah kenalkan diri kita di yaumil mahsyar, saudara. Senang, saudara. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan kita, saudara? Jikalau kita sudah ada di dalam kubur, datang malaikat munkar dan nakir menanyakan, man nabiyuka? Apa yang mesti kita jawab? Apa yang mesti kita jawab, saudara? Jikalau di dalam hati kita tidak ada mahabbatur Rasul, tidak ada ta'alluq dengan Nabi, tidak ada hubungan cinta dengan baginda Rasulullah, bagaimana Rasulullah akan datang kepada kita? Jikalau kita ada hubungan dengan Rasulullah, sebelum munkar dan nakir datang, itu ada malaikat yang menanyakan, kau kenalkah itu siapa? Orang yang bercahaya-cahaya wajahnya begitu wangi. Kita katakan, huwan nabiyuna Muhammad, itu adalah Nabi kami Muhammad. Kenapa kita kenal? Karena kita sering membaca selawat kepada Rasulullah, kita mengenalkan Rasulullah. Sedikit demi sedikit kita mengikuti perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Maka pada malam hari ini tenangkan hati kita, kita baca selawat kepada Rasulullah, agar Rasul kenalkan kita pada malam hari ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah alaika. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang dahulu maupun dosa yang sekarang.
dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa yang secara terang-terangan maupun dosa yang secara sembunyi-sembunyi, semuanya Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala keinginan kita, segala pengharapan kita, segala permohonan kita, segala hayalan kita, segala hajat-hajat kita, segala doa-doa kita sebelum kita keluar dari ini tempat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati kita mahabbatur Rasul, cinta kepada Sayyidina Muhammad. Ditanamkan di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di alam dunia, baik di alam kubur, di yaumil mahsyar, kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tilkan niyah bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta